Bab 1715. Kultivator sesat. Warrior yang berhenti dan bersembunyi di sudut. Aneh, tanya warrior yang dalam hati. Pada saat ini, 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, aneh. Bagaimana? Warrior yang bingung. 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, ada aura jahat di sini. Aura jahat. Lebih spesifik lagi, kata warrior yang 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, di antara kultivator kuno, ada kultivator Tao, ada kultivator siluman, ada kultivator iblis, ada kultivator sesat. Di antaranya, kultivator sesat adalah yang paling aneh. Karena ini, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat, tetapi mereka juga yang paling tidak normal, dan hanya orang abnormal yang memilih untuk kultivasi sesat. Goa kediaman ini adalah seorang kultivator sesat, tanya warrior yang 6 api ilahi berkata, kemungkinan besar, alasan aku mengatakan aneh adalah karena iblis jenius kultivator sesat saat itu pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Tanya warrior yang 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, dia memancing kemarahan publik. Kelompok pertama kultivator sesat pada saat itu, mereka mampu meningkatkan kekuatan dengan kecepatan yang sangat cepat karena pedang mereka yang miring. Oleh karena itu, mereka dicari dan dikagumi oleh banyak orang pada saat itu. Pada awalnya, kultivator lain juga ikut berkultivasi sesat. Namun, kekuatan yang diperoleh kultivator sesat melalui metode ekstrim, bagaimanapun juga, seperti kembang api, itu hanya berumur pendek. Pada akhirnya, orang-orang itu semuanya bermasalah dalam kultivasi mereka, dan banyak orang juga melayang nyawanya. Jadi, kultivator lain bergabung untuk menghancurkan kultivator sesat, kata warrior yang, ya. 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, pada awalnya, beberapa kultivator sesat generasi pertama pada dasarnya terbunuh, dan sisa lainnya tidak dapat melarikan diri dari kematian. Sejak itu, galaksi Bima Sakti tidak memiliki kultivator sesat. Namun, aku tidak menyangka, ada juga aura kultivator sesat di sini. Tentu saja, yang terpenting di sini, aku merasakan aura majikan. Mendengar itu, kelopak mata warrior yang melonjak, kamu merasakan aura majikanmu. 6 api ilahi berkata, yah, itu berarti dia pernah ke sini sebelumnya. Orang tua berjubah tahu pernah ke sini. Warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, mari kita lihat dulu. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling. Setelah memasuki pintu masuk gua, warrior yang menemukan bahwa itu adalah tempat yang unik, karena pada saat ini dia menyadari bahwa ketika dia melihat ke atas, dia dapat melihat bintang-bintang di seluruh kepalanya, yang berarti bahwa seluruh gunung itu kosong. Di tempat, warrior yang terdiam beberapa saat, lalu mulai bergerak maju. Pada saat ini, dia mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam. Dengan tambahan domain pedang yang disembunyikan, bahkan master alam alami tidak dapat melihat wajah aslinya. Dan dia juga menyimpan pedangnya, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri sampai itu adalah pilihan terakhir. Sunyi. Sepanjang jalan, sangat sunyi, bahkan tidak ada suara. Ketika cukup tenang, itu agak tidak normal. Warrior yang selalu waspada. Art. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kiri warrior yang. Warrior yang berhenti dan melirik ke sana. Dia tidak pergi, dia menarik pandangannya, dan melanjutkan berjalan ke depan. Secara alami, dia tidak akan mencampuri urusan orang, dia juga tidak akan menonton urusan orang,
hanya ketika dia kenyang dan tidak ada kesibukan baru akan membuat masalah untuk dirinya sendiri. Jika kamu berani datang ke tempat ini, kamu harus siap untuk mati terlebih dahulu. Umumnya, keruntuhan seperti ini bukanlah tempat yang aman. Yang terpenting adalah manusia. Seringkali manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Setelah berjalan selama hampir 1/4 jam, alis warrior yang tiba-tiba berkerut, karena selama periode ini, dia mendengar setidaknya 10 jeritan, dan jeritan ini dipenuhi dengan rasa sakit dan kepanikan yang tak ada habisnya. Ini tidak seperti dibunuh. Pada saat ini, warrior yang melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, tidak jauh dari sana adalah rawa, dan pada saat ini, rawa itu benar-benar menggeliat. Segera, di bawah tatapan warrior yang, sebuah mayat busuk berdiri darinya. Detik berikutnya, mayat busuk tiba-tiba muncul di depannya, dan langsung menamparkan warrior yang. Warrior yang mengepalkan tangan kirinya, dan melemparkan pukulan. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang langsung terlempar 100 kaki jauhnya oleh pukulan itu, namun, mayat busuk itu tetap tidak bergerak. Benda apa ini? Warrior yang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan mayat busuk ini akan begitu kuat sehingga akan memukul dia mundur dengan pukulan. Pada saat ini, wajah warrior yang berubah, dia melihat ke bawah ke tangan kirinya, dan melihat bahwa tangan kirinya berkarat dengan kecepatan yang sangat cepat. Warrior yang kaget, dan buru-buru mengoperasikan energi ungu kosmik di tubuhnya. Dengan perbaikan energi ungu kosmik, tangan kirinya beberapa detik kembali normal. Warrior yang menatap mayat busuk itu, dan ada tatapan serius di matanya. Pada saat ini, mayat busuk tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika muncul kembali, itu sudah ada di depannya. Pada saat ini, mayat busuk itu menepuk warrior yang lagi dengan telapak tangan yang kering. Bang! Telapak tangan ini membuat ruang di sekitar warrior yang bergetar hebat. Warrior yang tidak berani gegabah dan meninju lagi. Kali ini, dia tidak menahan kekuatannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tinju telapak tangan baru saja menyentuh. Bang! Warrior yang terguncang mundur beberapa puluh kaki lagi, dan mayat busuk itu juga mundur 10 kaki. Kali ini, warrior yang benar-benar terkejut. Mayat busuk ini sangat kuat. Warrior yang memandangi mayat busuk itu, meskipun tubuhnya busuk, tetapi matanya bagus, tetapi matanya penuh dengan kekejaman. Pada saat ini, mayat busuk itu tiba-tiba melintas dan melesat ke arahnya. Ekspresi warrior yang berubah, dia akan menembak, dan tepat saat dia akan menembak, cahaya pedang tiba-tiba melintas di lapangan. Cahaya pedang itu sangat cepat, dan langsung menghantam dada mayat busuk itu. Ledakan. Mayat busuk dihantam oleh cahaya pedang ini dan mundur bolak-balik lagi dan lagi, mundur 10 kaki penuh, tapi tidak terjadi apa-apa dengan mayat busuk itu. Warrior yang melihat ke kiri, tidak jauh, seorang wanita muncul entah dari mana. Warrior yang tercengang saat melihat wanita ini. Karena wanita yang dia kenal ini adalah Linaku dari keluargaku. Linaku melirik warrior yang, kita pernah bertemu. Kenapa aku merasa kamu tidak asing? Warrior yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Suaranya sedikit serak, yang sangat berbeda dengan suara aslinya. Linaku menatap warrior yang cukup lama, lalu berkata, mayat busuk ini tidak biasa, mungkin ada lebih banyak lagi di depan, bagaimana kalau bergabung? Warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, ya. Oke, ayo pergi. Suara Linaku terdengar, dan seluruh tubuh berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah mayat busuk itu.
Warrior yang tentu saja tidak menonton pertunjukan, dia juga bergegas menuju mayat busuk itu. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk menangani mayat busuk ini tanpa menggunakan pedang. Namun, di bawah pengepungan keduanya, mayat busuk itu tidak tertekan sama sekali. Alasan utamanya adalah pertahanan mayat busuk, baik tinju warrior yang atau pedang Linaku, tidak bisa menembus pertahanan mayat busuk. Pada saat ini, warrior yang dan Linaku terlihat sangat serius. Jelas, tidak satu pun dari mereka mengira mayat busuk ini akan begitu kuat. Setelah beberapa saat, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, mundur. Dia bisa melihatnya, jika dia tidak menggunakan pedang, dia tidak akan bisa membunuh mayat busuk sama sekali. Pertahanan mayat busuk itu jauh lebih kuat daripada miliknya, dan tidak tahu lebih kuat berapa. Jika terus seperti ini, hanya akan membuang waktu dan tenaga. Di samping warrior yang, Linaku mengangguk, dia tidak menggunakan pedangnya lagi, sosoknya melintas, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke kejauhan. Dan warrior yang juga membanting kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke kejauhan seperti anak panah lepas tali. Tapi mayat busuk itu terus mengejar. Lambat laun, Linaku hampir tersusul. Karena kecepatan Linaku jauh lebih lambat dari warrior yang, kecepatan warrior yang diberkati oleh hukum kecepatan dan hukum ruang hampa, jadi walaupun tidak terbang menggunakan pedang, kecepatannya juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh orang biasa. Melihat Linaku terkejar, warrior yang ragu-ragu, lalu berbalik dan menyerbu ke arah mayat busuk itu. Dia memiliki sedikit konflik dengan keluargaku, tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Linaku ini, dia masih tidak bisa melihat dia mati tanpa menolong. Warrior yang sangat cepat, datang ke mayat busuk dalam sekejap, dan melemparkan pukulan. Bang! Meninju keluar, mayat busuk itu langsung terguncang olehnya puluhan kaki jauhnya, dan dia sendiri juga didorong mundur beberapa puluh kaki oleh gempa. Tidak hanya itu, retakan muncul di telapak tangannya. Di kejauhan, Linaku melirik warrior yang dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu melihat mayat busuk di kejauhan, "Apakah kamu tahu apa ini?" Linaku menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu, tapi ini pasti makhluk dari zaman kuno." Omong-omong, dia memandang warrior yang, apa yang harus dilakukan sekarang? Warrior yang memutar lehernya dan berkata, "Apalagi yang bisa dilakukan, karena tidak bisa lari, maka hanya bisa bertarung." Linaku hendak berbicara, ketika mayat busuk telah menghampiri mereka berdua, Linaku segera mengeluarkan pedang, dan warrior yang meninju lagi. Bang! Ledakan! Mayat busuk itu langsung terguncang hingga 100 kaki jauhnya, tetapi tubuhnya tidak ada apa-apa. Pada saat yang sama, keganasan di matanya menjadi lebih kuat. Linaku melirik tangan kiri warrior yang, pada saat ini, tangan kiri warrior yang telah berubah menjadi merah darah, yang disebabkan oleh darah yang keluar setelah tangannya retak. Keheningan sesaat, Linaku mengacungkan tangan kanannya, sebilah pedang jatuh di depan warrior yang, dan berkata, "Gunakan pedang." Melihat pedang di depannya, warrior yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa menggunakan pedang." "Tidak perlu pakai keterampilan pedang, tebas saja," kata Linaku. Warrior yang berpikir sejenak, lalu hendak berbicara. Pada saat ini, tanah yang tidak jauh dari mereka berdua tiba-tiba menggeliat, dan kemudian, di bawah tatapan warrior yang dan Linaku, lusinan mayat-mayat busuk muncul dari tanah. Ketika dia melihat lusinan mayat-mayat busuk ini,
Warrior yang tertegun, dan kemudian wajahnya sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalimat, "Sial." Bersambung.